tentang ilmu. Ilmu yang Allah turunkan di dunia, ilmu Allah itu seperti samudra lautan yang luas. Sementara ilmu yang Allah turunkan di dunia seperti coba jari telunjuk kamu dimasukin di tepi pantai, kamu angkat, lah satu tetes air. Inilah ilmu yang Allah turunkan di dunia. Penduduk dunia ada berapa miliar? Berapa? Ya, kurang lebih 7 atau 8 miliar. Coba 8 miliar manusia Allah memberikan ilmu, ya, jadi satu tetes yang Allah turunkan di dunia dibagi 1 miliar. Terus kamu dapatnya ilmu seberapa? Ada 1 ember? Ada 1 gelas? Satu tetes saja suruh bagi 7 miliar. Berarti kita itu hanya 0,00000 sekian persen. Sekali lagi pesan saya, jangan merasa sok pinter, ojo sok keminter, nanti malah uripe dadi gitu, malah nanti jadi jangan kita merasa yang paling pandai. Kalau merasa paling bodoh gak apa-apa, kita supaya punya sifat tawadhu, rendah hati. Ya, ini pentingnya untuk kita dalam menuntut ilmu. Nah, maka langsung pada fokus, yaitu tentang kita siapkan pelatihan yaitu public speaking, khotib, dai, imam. Ya, di covernya, di sampul depannya, berbicara dengan ilmu, hati dan hikmah untuk masyarakat yang lebih baik. Ya, jadi ini bedanya. Seorang khotib yaitu menyampaikan pesan yang menggetarkan hati, ya, di cover itu. Sedangkan dai menebarkan kebaikan dengan hikmah dan kasih sayang. Jadi ada satu ayat, ya, yang menegaskan pentingnya dakwah, ya, dalam berdakwah ini yaitu harus dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian kalau seorang imam harus bisa memimpin sholat dengan benar dan penuh khusyuk. Nah, maka ini ada kunci, ya, daripada seorang dai di saat kita orang yang punya lisan, punya panca indera yang lengkap, ya, kecuali kalau seperti kemarin Ustadz Subondo itu dia kan seorang ahli, ya, menangani TR, tunarungu, maka dia dengan bahasanya bahasa isyarat. Nah, kalau kita sekarang sesama nyun sewu, kita bukan orang difabel, kita orang-orang yang normal, maka bagaimana supaya apa yang kita sampaikan bisa terkesan, bisa diterima, ya, oleh audien, oleh jamaah atau objek dakwah, itu syaratnya ada 3 perkara. Aduh, dicatat. 3 syarat supaya dakwah kita bisa diterima oleh jamaah. Nah, gitu aja. 3 syarat supaya dakwah kita bisa diterima oleh jamaah, garis miring audien atau pendengar. 3 syarat supaya dakwah kita diterima oleh audien atau oleh jamaah. 1, yang pertama atau yang 1, suara harus jelas dan tegas. Suara jelas dan tegas, bisa didengar oleh telinga. Bisa didengar oleh telinga. Suara jelas dan tegas bisa didengar oleh telinga. 2, yang kedua yaitu materi, ya, materi
ya, materi dakwah harus logis atau masuk akal, ya. Materi dakwah harus logis, ya, sistematis, ya, dan objektif. Logis, sistematis, dan objektif, ya, mudah diterima oleh akal, mudah diterima oleh akal. Materi dakwah harus logis, sistematis, dan objektif, mudah diterima oleh akal. Yang ketiga, niat yang tulus, niat yang tulus dan ikhlas. Niat yang tulus dan ikhlas, niat yang tulus dan ikhlas dari lubuk hati, ya, dari lubuk hati yang paling dalam. Niat tulus dan ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga mudah masuk ke dalam hati audien atau pendengar, sehingga mudah masuk dalam hati audien atau pendengar. Nah, ini jadi beberapa poin ini supaya kita betul-betul bukan hanya pinter, ya, dalam arti secara ceramahnya, penyampaiannya suara keras, suaranya lantang, tapi harus 3 in 1. Suara jelas, tegas, bisa didengar oleh telinga, ya, secara dohir. Yang kedua, logis, objektif, sistematis, masuk di akalnya, dan niat yang tulus ikhlas, ya, semata-mata hanya mengharap ridha Allah, maka akan masuk dalam hati. Coba kamu, please, maju, ya. Masya Allah. Ya, ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika supaya dakwah kita diterima oleh jamaah atau audiens, 1. Suara harus jelas dan tegas, bisa didengar oleh telinga. Yang kedua, materi dakwah harus logis, sistematis, objektif, dan mudah diterima oleh akal. Yang ketiga, yang terakhir, niat yang tulus dan ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga mudah masuk ke dalam hati audiens. Nama saya Fahril dari SMK Negeri 1 Jambu. Sama siapa berapa? 3 orang. Pak Guru nggak ada yang kapan aja nih? Datang itu Pak siapa? Oh, sama. Ya. Saya pengen dengar ayat yang saya. Ya, dimasuk lagi ayat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذه الحديث أسفا Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza am hasibata ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idza awal fityatuna ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah
وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Masya Allah. Tinggal nampin bacaan Bacaan RT berapa? RT 06 06 berarti musola ke masjid dekatnya. musola. Musola yang al-mutakin atau musola yang Ayo masjid yang kamu takin. Bahkan musola juga al-mutakin Pak Edi. Iya. Yang mana? Ya sama dekat situ. Ya, dekat rumah siapa? Pak Edi. Pak Edi. Ya hampir dekat ini Pak. Masya Allah. Ya, jadi alhamdulillah ini anak soleh, calon dai, masya Allah, barakallah. Ya, besok kan Ustadz Yusuf sering diminta khotbah di. Udah pernah ketemu di Masjid Al-Mutakin sama saya? Sudah pernah. Oh, udah pernah ya. Ini nanti yang akan mengganti almarhum Pak Soma. Pak Soma kemarin meninggal dunia sebagai khotib di Masjid Singapura Kerasan. Kamu nanti siap jadi penerusnya ya, gantinya ya. Insya Allah ya, nanti takmir Pak Narto nanti bilang. Yuk, please. Ini Pak kader nih dari SMK Jambu di Masjid Al-Mutakin Kerasan. Ngapain Kerasan yang depan gereja GKJ. Kemarin GKJ pendetanya ya sudah meninggal, Pak Nathaniel, Pak Sukimin. Nah, jadi 3 in 1, 3 perkara ini harus betul-betul kalian pegang, ya, supaya betul-betul ya, ibarat kita mau mempresentasikan, kita mau menyajikan ya suatu produk ya. Ini Pak Dwi Puji ini kan dia biasa sebagai seorang marketing. Maka dia setiap mempresentasikan produk apapun itu harus 3 in 1 tadi syaratnya. Wah, ya toh? Jadi kita semua seorang dai itu adalah sebagai marketing langit. Nah, yang akan kita sampaikan adalah produk-produk dari langit, ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis ya, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kalau menyampaikan, mempresentasikan satu ayat, satu hadis harus jelas, tegas, sistematis, harus objektif, ya, harus betul logis, masuk di logika, dan harus ikhlas, ya, keluar dari buku hati yang paling dalam. Kalau masa muda dulu Ustadz Yusuf biasa jarum super. Apa itu jarum super? Jarang di rumah, suka pergi. Sekarang saya tingkatkan, bukan hanya jarum super, tapi Jisamsu. Apa tadi Jisamsu? Jihad sampai masuk surga. Bahkan sekarang tak tingkatkan lagi, Ardat. Ya, aku rela dakwah tanpa honor. Ayo coba, Mama, ya, Gus Miftah suruh tausiah tempat kamu, nah, langsung, mau mani piro, ya. Jadi waktu isi tausiah di Kintelan Pasean sana sudah ditransfer 28 juta. Nah, begitu habis tausiah masih kurang untuk transport, tambah lagi transfer 3 juta. Coba kalian suruh dakwah hanya 1 jam, tausiah 1 jam, kok dikasih 30 juta, kira-kira senang apa susah? Oh senang, berarti kamu pengennya harus wani piro gitu ya. Jadi kalau seorang dai itu adalah tugas kita, ya, bukan saya seorang mubalek, wah saya udah, kalau ngundang saya wani piro, kalau saya dipanggil, kalau saya dijemput sekian juta, kalau saya berangkat sendiri tambah untuk transport sekian juta. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Nah, maka kita harus punya landasan, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta upah, tidak minta bayaran kepadamu. Itulah orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Coba Rasulullah dakwah kemana-mana, sampai dilempari batu, lempari tai unta. Kira-kira Rasulullah dakwah kemana-mana itu minta bayaran apa tidak? Maka kita, karena Rasulullah sebagai utusan Allah, ya, jadi Rasulullah ini adalah ditugaskan oleh Allah tadi, ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak aku utus Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Ya.
Jadi Rasulullah ini tugasnya dakwah. Wallahu yad'u ila daris salam. Ya, Allah Ta'ala itu mengajak kita manusia supaya menuju ke rumah penuh keselamatan, ke dalam surga. Maka di dunia diutuslah Nabi dan Rasul. Saya mau tanya Ananda, jumlah Nabi ada berapa? Ayo, nah, ini yang dewasa. Jumlah Nabi berapa? Kamu? Ayo santri, jumlah Nabi berapa? Ya sebelah dia. Ayo, jumlah Nabi ada berapa? Kamu? 124.000. Jumlah Rasul ada berapa? Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Jadi semua zaman Nabi dulu nggak ada yang pasang tarif, betul? Nah, coba kalau seorang Nabi, seorang Rasul ya mau dakwah panibiro, ana sing ngono ora? Puji. Masya Allah. Maka kita alhamdulillah. Mari kita luruskan niat kita berdakwah adalah tugas kita. Jadilah PNS penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kita menjadi nanti diberikan taufik oleh Allah, pulang dari pesantren Ananda Zidan, Ananda Afif dari pesantren Harus Syafai Karangkajen Yogyakarta, pulang menjadi seorang ustadz, seorang ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nah, nanti Pak Insinyur Evan ini nanti kalau pensiun, beliau juga jadi ulama. Jadi walaupun Pak Insinyur Evan bukan alumni pesantren, tapi nanti kalau pensiun jadi ulama. Apa itu Pak? Ulama usia lanjut masih aktif, betul? Nah, setuju Pak Evan? Nah, jadi ulama usia lanjut masih aktif. Ini almarhum Ustaz Jazir ini Pak, dari Joko Karyan. Jadi ada kaos ulama, bawahnya usia lanjut masih aktif. Ini Pak Toro ini, Pak Nur Santoro yang di bagian khidmat, yang bagian masak, ini dia seorang James Bond. Siapa yang ingin jadi James Bond? Apa itu James Bond? Jaga masjid dan tukang kebun. Jaga masjid, bersih ini yang ngepel ini Pak Nusantoro, bersihin lampu di toilet, di semua. Nah, jadi ini beberapa poin yang kalian itu harus betul-betul menjaga 3 syarat dalam menyampaikan materi itu terinwan tadi. Berikutnya catat lagi. Nah, dalam dakwah, dalam berdakwah kita harus hati-hati. Dalam berdakwah kita harus hati-hati, ya. Sepenuh empati. Kita harus hati-hati, sepenuh empati. Dari hati ke hati, dari hati ke hati. Dalam berdakwah kita harus hati-hati, sepenuh empati, dari hati ke hati, supaya audien atau jamaah, ya, audien atau pendengar gitu ya, audien atau pendengar ya simpati. Dalam berdakwah kita harus hati-hati, sepenuh empati, dari hati ke hati, ya, supaya audien atau pendengar simpati. Ata, ayo maju lagi, please. Ini dulu bapaknya ini dulu yang tak gembleng ini. Wah, jadi biar teruskan. Ayo baca. Dalam berdakwah kita harus berhati-hati, penuh empati, dari hati ke hati, agar audien atau pendengar bersimpati. Sekali lagi, pelan-pelan. Dalam berdakwah kita harus berhati-hati,
penuh empati dari hati ke hati agar audiens simpati. Masya Allah. Bagaimana adik-adik semua setuju? Nah, telepon saya puji. Anda sebagai Dewan Juri. Simpati Pak saya. Masya Allah. Jangan sampai kemarin waktu cerdas cermat ya. Oh, dengan pertanyaan ya sudah bisa jawab. Ini jawaban yang sama tapi yang satu di sana. Ya. Masya Allah. Saya pengen dengan ayat lagi nih. Nah, kalau tentang ayat dakwah yang sudah apa? Ayo, apa lagi Pak? Nah, Ini surat-surat pendek, surat-surat pendek. Atau hadis, sekarang hadis yang udah hafal apa? Sembarang. Jawabnya dikasih dia. Ayo. Ini dia harus tak pakai. Hadis apapun. Hadis namanya ilmu. Apapun yang kau hafal. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat Wa innama wa innamal likulli imri'in mana ma nawa. faman kanat Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu li dunya aw yusibuha fa hijratuhu ila ila ma hati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, setiap amal tergantung pada niatnya dan barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulullah. Dan barang siapa berhijrah karena dunia, maka hijrah atau menikahi wanita yang ia inginkan, maka hijrah itu sesuai dengan hajatnya. Hadis riwayat Bukhari. Telepon Pak Irwan, Sohen. Masya Allah, ini tak kasih hadiah. Oke. Nah, sektor pelan toh. Wah, jadi sektor. Nah, ini ada yang kan orang. Oh, kok malah tidak pakai sektor? Sini enggak. Kan kayak siapa ini kalau gini? Tegak dong. Baru tahu. Ucapkan terima kasih ke kalau Pak Presiden. Masya Allah. Bagaimana anak-anak pada ngantuk ini? Lanjut. Masya Allah. Ya. Jadi ini beberapa poin pelan tapi pasti, sersan, serius dari santai, supaya betul-betul kita ini harus ya membekali diri. Ya bukan hanya secara teori, tapi juga harus ada self of control, pengendalian diri yang baik. Ya bahkan kita ini ya dengan empati itu bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, sebelum orang minta, kita sudah ngasih dulu. Ya, sebelum orang lain minta tolong, kita sudah ngasih pertolongan dahulu. Jadi kita ini harus bukan hanya dalam kita tausiah, dalam berdakwah, bukan hanya dengan membuka mata kepala, tapi harus membuka mata hati. Mata hati harus menatapnya. Ya, sehingga dulu saya pernah mempelajari ya itu secara ilmu psikologi untuk membaca watak dan pikiran orang lain. Ya ini di dunia sales juga pasti juga menguasai. Kalau orang mendengar ya kita menjelaskan mempresentasikan barang, kok dia sudah sentuh-sentuh kuping berarti dia sudah bosan. Iki kira-kira adik-adik sudah pada bosan nggak ini mendengarkan penyampaian Ustaz Yusuf? Siapa yang sudah bosan ngacung? Oh, udah bosan dia? Oh enggak kok, itu ternyata kutunya ya, tak kira gini-gini. Iya ya. Kalau ada orang bicara kok dia sudah nyentuh ujung hidung, dia udah bosan juga. Wah,
Itu kalau Pak Puji itu kalau udah pinginnya sholat. Jadi kalau ada orang kalau sudah ya di saat bertatap muka dengan kita, makanya biasanya ya istilahnya orang yang al-guju orang yang Jet Li sama siapa musuh orang Jepang atau Jackie Chan atau yang itulah yang bela diri itu biasanya kalau kan itu sudah karena benci Allah kok kan. Padahal kita ini dalam segala sesuatu jangan dikendalikan oleh emosi, tapi harus yaitu betul-betul memiliki self of control, pengendalian diri yang baik. Oke, kita lanjut. Ini tentang bekal menjadi seorang dai. Terus dalam seorang dai kita jangan hanya bisa dapat dengan ucapan, tapi harus dengan perbuatan. Mama, suatu saat adik, besok ya, kamu saya minta tausiah untuk kultum kuliah 7 menit waktu tarawih. Oh iya. Nah, atau besok ada kajian remaja atau di Karang Taruna, nanti kamu yang sebagai narasumber. Umpama undangan kok habis isya, nah kamu diusahakan datangnya sebelum adzan isya. Ya, undangan kajian ba'da sholat isya, kamu datangnya sebelum sholat isya, sebelum adzan kamu sudah sampai lokasi. Justru kamu mengawali sebelum saya dakwah dengan ucapan, saya nanti yang akan adzan. Kenapa? Allahumma rabbah dakwati tammah. Dakwah yang sangat sempurna adalah dengan adzan. Kalau dakwah tausiah ceramah itu adalah sebagai follow up-nya. Tapi dakwah yang paling unggul, yang paling mulia di sisi Allah yaitu dengan panggilan adzan. Jadi kalau kamu nanti suruh sebagai narasumber atau suruh sambutan atau kultum ya, itu kalian datang sebelum ya jam Mama Isa, sebelum Isa sudah sampai lokasi. Nah, insya Allah nanti kamu lebih pede, ya, lebih percaya diri, gak akan demam panggung. Siapa yang pernah maju ke depan menjadi seorang untuk menyampaikan kultum? Ngacung. Nah, yuk sekarang kultum lagi. Nah, bahasa Arab apa Inggris? Bahasa Indonesia aja. Saya pengen sekarang bahasa Inggris ya. Ya bahasa Arab ya. Nah, ini kamu kiting kan bahasa Arab. Nah, mau yang sebutan yang apa? Banyak bahasa Arab. Nah, yuk cari. Lagi saya bawa three language ya, ada 3 bahasa. Arab, Inggris, Indonesia. Oh, karo Jawa. Nah, nanti ono sing Jawa bareng. Ayo, bisa baca. Yang bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Spontanitas Pak Iqbal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung baca semua. Ada Alhamdulillahilladzi arsala ilaina rasula la hadiya ila dinil mustaqim wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibus syari'al islamiyyati wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila ajma'in amma ba'du. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, nadu ila anfusina khususan wa umuman ila mustami'ina matumna hayya bina nahmadu imanana hatta la tatakallaba qulubana. Ayyuhal ikhwan, hayya bina nuhawilu kay nastati'a an na'tamida ila syari'atil islami al-jihati wa nahna anil fahsya'i kan nanalu rahmat. Wa taufiqan wa jaminallahi min hayatina wa salamata fid dunya wal akhirah. Itu ada satu ya.
Jadi ini sebagai contoh yaitu untuk Lughatul Arabiyah. Ini kan baru baca. Nah, nanti pengalaman intinya sebelum mengucapkan istilahnya salam, belum menyampaikan materi, kalian harus sudah menguasai suasana keadaan di sekeliling kalian. Ya, jadi jangan langsung cepet-cepet, ya, tapi pelan dulu. Mungkin sudah tebarkan senyum dulu sehingga sudah kontak batin. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena materi yang kita sampaikan itu bukan materi secara dohir. Oh ini ngasih roti, oh ini ngasih sembako, bukan, tapi akan menyampaikan satu materi, sesuatu yang abstrak yang tidak nampak supaya bisa masuk dalam hati. Sehingga seorang dai, yaitu tugas dakwah, objek dakwahnya mad'u, sehingga lahan dakwah kita itu hati umat manusia. Ya, jadi seorang dai dalam berdakwah, objek dakwahnya, lahan dakwahnya adalah hati. Maka tadi kalau objek dakwahnya hati, kita harus bicara hati-hati, sepenuh empati, dari hati ke hati, maka apa yang kita sampaikan akan masuk ke dalam hati. Ya, insyaallah, jazakallahu khair. Barakallah. Masyaallah. Nah, ini untuk latihan dulu ya. Ya, ini ya. Ini pembekalan dulu. Kalau nanti masalah khotib itu cepat. Nah, ya, masalah khotib itu syaratnya yang penting syarat rukunnya sudah ada, tapi kamu sudah bisa menguasai diri. Ya, jadi ibaratnya mau bertempur harus sudah biasa membekali diri. Saya sudah bawa mungkin pistol, bawa pisau, bawa apa, pokoknya nanti menghadapi medan apapun di hutan, menghadapi ini, oh saya jadi seorang sniper, oh nanti menghadapi yang banyak, oh saya nanti bisa bombardir, ya, oh nanti dalam gerilya saya bisa. Nah ini pembekalan ini ya yang paling penting. Nah, kan sudah dapat ya buku-buku kemarin. Nah, untuk dipelajari dulu. Ya, nanti ada yang siap tampil ini untuk menyampaikan materi-materi. Ya, jadi yang penting asah pedang sebelum berperang, siapkan ilmu sebelum beramal. Nah, sekarang saya mau tanya. Nah, siapa yang pernah tampil ya di sekolahan, ya di hadapan kurang lebih daripada para wali-wali siswa, di depan komite sekolah, guru-guru, ayo ngacung, siapa yang pernah tampil di panggung menghadapi yang lain, yang belum? SMS Firman, ya, maksudnya ini dari experience, pengalaman guru yang sangat berharga, supaya kalian kelak bisa, yaitu lebih percaya diri. Ada yang pernah tampil tapi tidak percaya diri, minder? Ada? Nah, dulu saya tahun 91, ya usia kamu, pertama kali lomba pidato di Balai Islam. Mana yang Kupang Sewan, ngacung? Nah, jadi dulu saya lomba pidato tingkat kecamatan, ya usia